Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, nah sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan juga keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan absensi, yang dimana nanti ibu punya benda, contohnya itu seperti kayak ini. Nah, mungkin dari anak-anak udah tahu ini bentuknya itu seperti apa? Gelas. Nah, oke. Nah, sekarang ketika nanti ibu memanggil nama kalian satu-satu, nanti kalian bukan menyebutkan hadir bu, bukan ya, tapi kalian akan menyebutkan benda yang bentuknya itu seperti kayak gelas. Oke? Sudah siap? Ya. Sebentar. Putri, Celengan. Mariam, Kaleng. Dia, Lutfi, Panda, Pidol. Nafta, Kaleng soda. Lila, Botol minum. Laila. Pot bunga. Oke, jadi ternyata banyak ya yang bentuknya itu sama kayak gelas. Nah, sekarang ibu tanya, pernah nggak kalian itu kepikiran gimana sih cara mengukur isi jika gelas ini tuh diisi dengan air? Benar, tapi kan itu nggak kayak presisi, maksudnya isinya itu akan berapa gitu kan? Itu Bu, aku punya gelas yang ada tulisannya. Betul, itu juga bisa. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menebak kita akan belajar tentang apa hari ini? Isi. Ya, isi itu kan maksudnya isinya dalam si tabung ini ya. Itu juga bisa. Tapi kita akan berfokus ke bangun tabung. Nah, sebelum kita memasuki materi tabung ini, kalian sudah pernah kan belajar tentang lingkaran? Ya. Nah, jadi lingkaran, kenapa kok pakai lingkaran? Karena di alas dari tabung ini itu merupakan lingkaran. Nah, di sini siapa yang masih ingat rumus dari lingkaran? Rumus luas lingkaran. PR kuadrat. Mungkin dari teman-teman ada yang punya jawaban lain atau Mbak Mariam ini salah gitu. Pi kali R itu benar. Oke, jadi rumus dari rumus luas lingkaran itu adalah Pi kali R kuadrat. Nah, semisal ibu punya jari-jari 7, berarti berapa luas lingkarannya? Pi kali 7 kuadrat. Pi kali 7 ya, maksudnya jumlahnya berapa? Ya, benar. Betul. Nah, jadi tujuannya kita belajar tabung ini itu untuk tidak hanya kita belajar menghitung angka, tapi nanti kita juga belajar tentang menemukan rumus dari tabung itu sendiri. Nah, nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di mana nanti ibu akan memberikan kalian benda atau kardus itu yang ukurannya sama dengan alas yang kalian nanti terima. Lalu untuk tugasnya, tugas per kelompoknya itu ada yang nanti memasukkan alasnya, ada yang mengukur, ada yang mengamati, menyimpulkan kesimpulan. Nanti kalian atur untuk job desk-nya. Yang berikutnya nanti kalian akan menyimpulkan, menuliskan di papan tulis dan akan kita bahas bersama. Sebelumnya kalian berhitung terlebih dahulu ya, mulai dari Mbak Ima.
sampai 3. Kan tadi kan ibu bilang 3 kelompok. 1, 2, 1. Oke, jadi nanti berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Bisa berkumpul kelompoknya masing-masing mulai sekarang. Kali. Kok gak ada biasanya Itulah. apa ini? Sebentar ya. Nah, nanti kalian memasukkan bentuk yang sesuai dengan alatnya ke dalam tabung yang udah ibu berikan. Nanti silakan diisi di tabelnya, di tabel pengamat nanti dituliskan jari-jarinya. Semua udah bawa penggaris kan? Ya. Tadi kayaknya Mbak Nafsa sama Mbak itu sudah bawa ya. Nih. Aku bawa Nah, ibu beri waktu 2 menit ya. Ini nanti dimasukkan ke sini, nanti dihitung berapa, terus ditulis di sini. Nanti jari-jarinya ini dihitung ya di sini. Itu apa yang dipegang-pegang? Coba diperlihatkan ke layar. Oh, sama potongan-potongan kardus ya, bentuknya lingkaran. Oke. Ini gimana? Tinggal dimasukkan. Nah, nanti Hitung. ya. Oh, Berapa yang yang buat? Terus nanti kan bakal ketawa nih. Caranya berarti menghitung volume itu ternyata bagaimana? Nanti kalau sudah, silakan ditulis di papan tulis hasil kerjanya. Kalau udah, bisa ditulis di depan. Nomor 1 udah cepat banget nih. Ya dong. Apanya? Kelompok 1, 2, 3, masalahnya sama nggak? Tidak, beda ukuran. Oke.
ada tiga kesimpulan ya. Untuk yang kelompok 1 berhasil menyimpulkan bahwa volume tabung itu pada luas alas dan tinggi keduanya berpengaruh langsung. Lalu yang kelompok 2, volume juga lebih besar walau tingginya sama, hubungan volume adalah luas alas kali tinggi. Lalu yang ketiga, semakin tinggi tabung, semakin banyak lapisan alat yang dibutuhkan untuk mengisi volume. Nah, jadi berdasarkan kesimpulannya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa volume tabung itu bisa ditulis dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, luas alasnya tadi kan lingkaran. Nah, rumus dari luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. PR kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, lalu apakah ada cara lain untuk menemukan konsep dari volume tabung? Nah, kita lihat ini ya. Langkah yang pertama, kita masukkan beras ke dalam kerucut hingga terisi penuh. Lalu, masukkan ke dalam tabung. Lakukan hal yang sama hingga tabung terisi penuh. Kemudian, hitunglah berapa banyak kerucut untuk mengisi tabung hingga tabung menjadi penuh. Setelah kita melakukan percobaan, didapatkan bahwa tabung dapat terisi penuh dengan cara menuangkan beras sebanyak 3 kali ke dalam tabung. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, di mana rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali PR kuadrat dikali T, yang mana kita dapat menyederhanakannya menjadi PR kuadrat dikali T. Nah, secara matematis kita dapat menuliskan rumus volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali T. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, sekarang kita dapat mengetahui dari mana rumus volume tabung berasal. Oke, jadi selain kita menggunakan media tadi, memasukkan di dalam tabung masukkan luas alas yang sama dengan lingkaran, kita juga bisa menggunakan cara yaitu volume kerucut. Tetapi di sini syarat dan ketentuannya yaitu syarat dan ketentuannya itu adalah luas dan tingginya itu harus berukuran sama agar menghasilkan volume dari tabung. Nah, mungkin dari teman-teman tahu kesimpulan dari materi hari ini? Bu, Ya, Mbak Lila. mencari volume tabung. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain? Rumus volume tabung. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang mencari konsep dari volume tabung dan tahu bahwa rumus volume tabung itu seperti apa. Nah, tadi kan kelompok 1 yang sudah mengerjakan terlebih dahulu. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa belajar lagi agar bisa lebih cepat mengerjakan dan juga tepat. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.